Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran IPA, yang mana pertemuan kedua ini Ibu akan membahas mengenai sistem reproduksi pada tumbuhan. Nah, namun sebelum memasuki apa saja yang termasuk pada sistem reproduksi pada tumbuhan itu, Ibu mau menanyakan dulu apa yang disebut dengan reproduksi ini, mengingat dulu materi sebelumnya. Apa tujuan dari reproduksi dan apa itu reproduksi? Ayo, masih ingat? Ya, reproduksi ini adalah proses pertemuan antara sel jantan dengan sel betina, di mana tujuannya ini adalah untuk melestarikan kehidupannya. Nah, hari ini yang akan Ibu bahas tadi sudah disampaikan mengenai reproduksi tumbuhan, di mana tujuannya adalah mengidentifikasi cara reproduksi tumbuhan secara vegetatif dan generatif. Kemudian yang kedua, menjelaskan teknologi reproduksi pada tumbuhan. Reproduksi pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu ada secara vegetatif dan ada secara generatif. Kalau secara vegetatif, ini cara reproduksi tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan betina. Ini melibatkan satu induk ya, di mana hasil keturunannya itu sama dengan induknya atau identik. Nah, reproduksi vegetatif ini ada yang alami dan ada yang buatan. Kemudian ada reproduksi generatif. Kalau ini didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, melibatkan dua induk dan menghasilkan keturunan yang secara genetik itu dapat sama dengan induknya ataupun dapat berbeda. Nah, reproduksi vegetatif secara buatan, ini pada tumbuhan itu yang Ibu sampaikan hari ini ada 3 ya contohnya, yaitu stek batang, cangkok, dan mengeten. Kalau stek batang ini memotong di bagian batang, kemudian ditanamkan ke dalam tanah, kemudian lama-kelamaan ini kalau tumbuh ya, akan membentuk akar dan daun. Seperti biasanya ini contohnya pohon pisang, jagung ya, bukan jagung, singkong nih yang bisa dengan stek batang. Kemudian ada cangkok ini dengan cara menyisit kulitnya, kemudian dikasih tanah ya, diikat seperti ini. Nah, kalau udah tumbuh akar, maka ini bisa dipotong dan ditanam ya. Nah, yang ketiga ini mengeten. Kalau mengeten ini menggabungkan misalnya bagian bawah dengan bagian atas tanaman ya. Seperti ini nih gambarnya, caranya. Kemudian reproduksi vegetatif secara alami pada tumbuhan. Itu ada rizoma, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas adventif, stolon, dan pembentukan spora. Nah, rizoma di sini batang yang tumbuh di dalam tanah, mempunyai sama dengan batang, yaitu berbuku-buku dan bertunas. Di sini buku rizoma itu terdapat kuncup yang bisa berkembang menjadi tumbuhan baru. Nah, contohnya apa? Ini yang termasuk pada rizoma, yaitu jahe, kunyit, ya, lengkuas, bisa, temulawak, kencur. Kemudian umbi lapis ini merupakan batang yang tertutup lapisan daun berdaging yang merupakan cadangan makanan, di mana batangnya itu berbuku-buku dan daunnya berimpit berlapis-lapis. Nah, di sini contohnya seperti apa? Yaitu bawang merah. Ini ya digambarkan seperti bawang merah. Ini dagingnya itu berlapis-lapis, ada akar serabutnya, ada kuncupnya. Kemudian umbi batang, ini bagian batang yang tumbuh mengandung cadangan makanan yang membentuk amilum, di mana tunas ini dapat berkembang menjadi tumbuhan baru. Contohnya apa? Yaitu umbi dan kentang. Ini kentang ya, kalau yang di bawah itu umbi. Kemudian umbi akar, ini merupakan akar yang digunakan untuk menyimpan makanan. Contohnya apa? Singkong nih. Singkong yang kita makan itu adalah merupakan cadangan makanan dari umbi akar ya, dari tumbuhan akar ini. Kemudian ini juga sama bengkoang, dari akar tumbuhnya. Kemudian ada juga bunga dahlia nih. Bunga dahlia itu kalau dilihat ke bawahnya itu sama ya. Ini ada bijinya ya. Kemudian tunas.
Tunas ini berasal dari ujung batang atau ketiak daun, contohnya pisang, tebu, bambu nih. Pohon pisang bisa berkembang biaknya itu dengan cara tunas. Nih, biasanya tumbuh di sini, di pinggirnya itu. Sama, tebu juga sama itu dengan cara tunas dan bambu juga sama. Kemudian tunas adventif, tunas yang tumbuh pada akar atau tepi daun jika dipisahkan dari tumbuhan induknya dapat membentuk tumbuhan baru. Contohnya apa? Ini daun cocor bebek ini ya, daun cocor bebek ini seperti ini. Pinggir-pinggirnya itu terdapat tunas-tunasnya. Nah, kalau dipisahkan ini ditanam di tanah yang baru, itu akan membentuk lagi tumbuhan baru. Nah, kemudian stolon gergaji. Ini batang yang tumbuh menjalar di atas tanah. Kemudian ruas-ruas batang ini terdapat tunas yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Di sini contohnya adalah stroberi nih, yang ini ya. Stroberi menjalar ini dari satu tumbuhan ke tumbuhan yang lainnya. Kemudian spora. Spora ini merupakan cara perkembangbiakan pada tumbuhan paku dan lumut. Nih ada tahapan-tahapannya, yang sebelah sini nih, yang ini adalah perkembangbiakan spora pada paku, tumbuhan paku. Kalau yang sebelah sini yang putih itu adalah perkembangbiakan spora pada lumut. Nah, yang kedua ini reproduksi generatif pada tumbuhan. Tapi sebelum masuk apa saja, kita mengenal bagian-bagian bunga dulu ya. Di mana ini bunga terdiri dari mahkota bunga, kelopak, dasar bunga, kepala sari, benang sari, ada putik, ada tangkai putik, ada bakal biji, ini ada tangkai bunga. Nah, cara reproduksi generatif pada tumbuhan ini bisa melalui dua cara. Satu itu penyerbukan, polinasi, ada juga pembuahan, fertilisasi. Kalau penyerbukan, ini proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik yang tadi ya, yang di gambar yang tadi. Kemudian pembuahan, yaitu proses meleburnya inti sperma dan ovum yang terjadi di dasar putik untuk membentuk embrio tumbuhan. Nah, macam-macam penyerbukan ini bisa dibedakan berdasarkan asal serbuk sarinya. Satu, ada penyerbukan sendiri atau autogami ya. Nah, ini berasal dari satu bunga yang sama, gambarnya yang ini nih. Kemudian penyerbukan tetangga, geotogami, ini serbuk sari berasal dari bunga lain nih, yang kedua. Kemudian penyerbukan silang, allogami, ini serbuk sarinya berasal dari bunga pohon yang lain. Tidak satu pohon ya, penyerbukan silang. Lalu penyerbukan bastar, ini serbuk sarinya berasal dari tumbuhan lain yang memiliki satu sifat beda ini. Ini digambarkan ya. Kemudian macam-macam penyerbukan berdasarkan vektor atau perantaranya. Ada anemogami, ini penyerbukan dengan bantuan angin. Contohnya bunga jagung, ada hidrogami dengan bantuan air, contohnya ganggang. Kemudian antropogami, penyerbukan dengan bantuan manusia, contohnya bunga anggrek. Ada zoidogami, ini penyerbukan dengan bantuan hewan, di mana zoidogami ini dibagi menjadi 4, yaitu etomologi, yaitu penyerbukan dengan bantuan serangga, contohnya bunga matahari. Ortinogami, ini bantuan burung, contohnya adalah bunga cangkring. Chiropterogami, ini adalah bantuan kelelawar, contohnya tanaman kaktus. Malakogami, ini pembentukan dengan siput, contohnya bunga Rhodea japonica. Ini gambar-gambarnya ya. Nih ada anemogami, entomogami, ornitogami, chiropterogami, kemudian ada antropogami, ada malakogami. Kemudian cara reproduksi generatif pada tumbuhan, ini adalah proses meleburnya inti sperma dan ovum yang terjadi di dasar putik untuk membentuk embrio tumbuhan. Ini ya gambarnya. Nih, ini kepala putik, kemudian kepala putik ini melebur dengan ovum. Nah, terjadi di dasar putik, bakal biji ini kemudian membentuk tumbuhan embrio yang baru ya di sini. Ini tahapan-tahapannya. Macam-macam pembuahan. Pembuahan itu ada pembuahan tunggal, di mana ini terjadi pada tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae. Ini tahapannya ya, bagannya. Mangga ditinggal, kemudian pembuahan ganda terjadi pada biji tertutup. Nah, ini ya tahapannya, ada tumbuhannya, ada benang sari putik. Nih, ini tahapan-tahapannya. Silahkan diamati. Kemudian cara reproduksi generatif pada tumbuhan selain dari yang tadi ya, ada juga dengan penyebaran biji.
Kalau penyebaran biji ini banyak sekali. Ada yang dengan bantuan angin, ada yang bantuan air. Kalau bantuan angin itu disebut dengan anemokori. Contohnya adalah bunga dandelion. Kalau hidrokori itu bantuan air, contohnya pohon kelapa atau bakau. Ada zookori, ini bantuan hewan. Contohnya kalau oleh serangga, ini adalah penyebaran bijinya, contohnya tembakau ya. Kalau penyebaran biji yang dibantu oleh kelelawar itu disebut dengan chiropterokori, contohnya jambu biji dan pepaya. Kalau misalkan ornitokori itu dengan bantuan burung. Mamotokori, ini mamalia adalah hewannya, contohnya dengan hewan luwak ya, biji kopi luwak. Anthropokori ini manusia, yaitu ketika menanam jagung. Lalu cara reproduksi generatif juga bisa dengan cara perkecambahan, yaitu merupakan tahap awal dari siklus hidup tanaman yang memperbanyak melalui biji. Ada dua tipe, ini ada vegeal yang disebabkan oleh aktivitas hipokoli dan hipogeal yang disebabkan oleh aktivitas epikoli. Nah, di sini contohnya adalah tanaman tauge. Ini ya, ada tahapan-tahapannya. Kemudian teknologi reproduksi pada tumbuhan. Satu, ini selain dari tadi ya, ada yang sekarang itu yang lagi hot, itu cara mereproduksi tumbuhan itu dengan cara hidroponik, yaitu cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi atau mineral dalam air tanpa menggunakan tanah. Jadi medianya di sini adalah air yang digunakannya. Kemudian vertikultur, ini teknik budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. Kemudian ada juga kultur jaringan, yaitu metode memperbanyak tumbuhan dengan cara pengambilan satu bagian dari tanaman seperti sel atau organ. Ini salah satu teknologi reproduksi pada tumbuhan yang sekarang lagi dikembangkan ya anak-anak. Nah, mungkin itu ya materi mengenai sistem reproduksi pada tumbuhan. Nah, untuk selanjutnya kita ada latihan soal. Di sini semuanya itu ada 10 soal, 11 soal. Kalian jawab latihan soal ini, ditulis dulu soalnya, kemudian dijawab berdasarkan materi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, ditulis di buku catatan IPA ya. Nih, ini ada 11 soal. Nah, mungkin itu aja ya pertemuan yang kedua ini, yaitu mengenai materi mengenai sistem reproduksi pada tumbuhan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di kelas ya secara langsung, dan mudah-mudahan virus corona ini cepat berlalu ya, cepat hilang dari muka bumi ini. Sekian dulu dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.